Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Tuan Jolidon Vlog. Bagaimana kabarnya semua? Tentunya masih semangat untuk belajar matematika. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang model matematika dan fungsi tujuan. Jadi apa itu model matematika dan apa itu fungsi tujuan? Nah, model matematika pada permasalahan program linear itu berupa SPTLDV atau sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, SPTLDV itu merupakan pembatas atau kendala ya. Jadi nanti kita berikan contoh soal cerita, contoh suatu permasalahan program linear, dan akan kita buat model matematikanya guys. Jadi dari soal cerita, dari permasalahan tersebut kita buat model matematika. Jadi model matematika itu kita ubah dalam bentuk SPTLDV atau sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kemudian fungsi tujuan. Apa itu fungsi tujuan? Pada program linear, fungsi tujuan itu disebut juga fungsi sasaran atau fungsi objektif. Nah, biasanya fungsi tujuan itu dinotasikan atau dirumuskan atau bentuk umum dari fungsi tujuan itu adalah fx, y sama dengan ax plus by. Nah, kemudian nilai fungsi tujuan itu bisa bernilai minimum atau maksimum. Nah, nilai minimum atau nilai maksimum itu disebut juga nilai optimum atau nilai ekstrim. Nah, sedangkan cara mencari nilai optimum fungsi tujuan pada program linear itu bisa dicari atau ditentukan menggunakan metode uji titik pojok dan metode garis selidik. Nah, tapi pada pembahasan di video kali ini kita akan mempelajari tentang model matematika dan fungsi tujuannya guys. Jadi di video kali ini nanti akan saya beri dua contoh soal, yang mana yang satu hanya model matematika tanpa fungsi tujuan, dan yang kedua nanti ada model matematika yang dengan fungsi tujuan. Untuk itu silahkan simak video ini sampai selesai, dan sebelumnya intro dulu. Baik, di sini saya punya dua contoh soal tentang model matematika. Yang satunya akan kita bahas contoh soal yang hanya diminta untuk mencari model matematika, dan yang kedua mencari model matematika tapi ada fungsi tujuannya. Nah, bagaimana contohnya? Kita bahas contoh soal yang pertama, yaitu tentang mencari model matematika yang tanpa fungsi tujuan. Oke, soalnya adalah sebagai berikut. Pedagang racikan kopi membuat dua jenis kopi untuk memenuhi permintaan konsumennya. Untuk membuat kopi jenis 1, dibutuhkan 2 satuan bahan A dan 5 satuan bahan B. Sedangkan untuk membuat kopi jenis 2 dibutuhkan 3 satuan bahan A dan 4 satuan bahan B. Jika total bahan yang tersedia adalah 18 satuan bahan A dan 31 satuan bahan B, tentukan model matematika yang tepat untuk permasalahan di atas. Nah, jadi di sini kita diminta untuk menentukan model matematika yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Mari kita bahas, guys. Nah, tadi kita punya dua macam kopi ya. Kopi jenis 1 itu membutuhkan 2 satuan bahan A dan 5 satuan bahan B. Kemudian kopi jenis 2 butuh 3 satuan bahan A dan 4 satuan bahan B. Kemudian di kedai kopi tersebut punya bahan yang tersedia, yaitu 18 bahan A dan 31 bahan B. Nah, kira-kira model matematikanya seperti apa? Nah, di sini yang perlu kita misalkan adalah
apanya guys? Yang perlu kita misalkan adalah kopinya. Nah, misal di sini X-nya adalah kopi jenis 1, kemudian Y-nya adalah kopi jenis 2. Nah, kemudian yang pertama, kopi jenis 1 membutuhkan 2 satuan bahan A dan 5 satuan bahan B. Nah, berarti di sini kita beda-bedakan dulu yang bahan A. Nah, bahan A di kopi jenis 1 dibutuhkan 2 satuan bahan A. Di kopi jenis 1 dibutuhkan 2 satuan. Berarti 2X. Kemudian di kopi jenis 2 dibutuhkan 3 satuan bahan A. Berarti 3Y. Nah, total bahan yang tersedia di bahan A adalah 18. Jadi kalau 18 itu bisa 17, bisa 16 boleh ya. Akan tetapi kalau lebih dari 18 berarti tidak bisa. Maka dari itu kita bahasakannya adalah dengan kurang dari sama dengan 18. Nah, ini adalah bahan A. Kemudian kita coba lagi yang bahan B. Bahan B. Nah, di kopi jenis 1 ternyata dibutuhkan 5 satuan bahan B. Maka dari itu 5X ditambah di kopi jenis 2 dibutuhkan 4 satuan bahan B. Berarti 4Y. Nah, total yang tersedia untuk bahan B adalah 31. Berarti kalau kurang dari 31 masih bisa digunakan, tapi kalau lebih dari 31 nggak bisa ya, karena kekurangannya nanti mau cari di mana. Nah, berarti kita bahasakan dengan kurang dari sama dengan 31. Sehingga model matematika yang dapat kita peroleh adalah, nah, ini baru model matematikanya. Model matematika. Jadi model matematika yang kita peroleh adalah 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 18. Kemudian 5X plus 4Y kurang dari sama dengan 31. Kemudian X lebih dari sama dengan 0. Dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini X lebih dari 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 itu dapat dari mana? Itu sudah otomatis, kecuali di soal ada keterangannya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Nah, kalau tadi soal yang pertama, kita hanya membahas contoh soal yang tidak ada fungsi tujuannya. Kali ini kita akan membahas soal yang ada fungsi tujuannya yang dirumuskan dalam model matematika. Oke, contoh soalnya adalah seperti ini. Seorang pedagang sepatu mempunyai modal sebesar 8 juta rupiah. Ia akan membeli 2 jenis sepatu, yaitu sepatu pria dan sepatu wanita. Harga beli sepatu pria adalah Rp20.000 per pasang. Wah, murah sekali ya guys ya. Dan sepatu wanita harga belinya Rp16.000 per pasang. Keuntungan dari penjualan sepatu pria dan sepatu wanita berturut-turut adalah Rp6.000 dan Rp5.000. Jadi di sini keuntungan sepatu pria adalah Rp6.000, keuntungan penjualan sepatu wanita adalah Rp5.000. Kios pedagang tersebut hanya mampu menampung 450 pasang sepatu. Tentukan model matematika yang sesuai. Oke, mari kita jawab
persoalan ini, guys. Jadi di soal jenis kedua atau soal contoh yang kedua tadi menceritakan tentang seorang pedagang sepatu ya yang punya modal 8 juta, kemudian harga beli sepatu pria 20 juta, harga beli sepatu wanita harga beli sepatu pria 20.000, harga beli sepatu wanita 16.000. Kemudian kiosnya cuma bisa menampung 450 pasang dan keuntungannya sepatu pria 6.000, sepatu wanita 6.000. Nah, bagaimana model matematika yang dapat terbentuk dari permasalahan tersebut? Yang pertama yang perlu kita misalkan adalah X-nya kita misalkan dengan sepatu pria. Kemudian Y-nya berarti sepatu wanita. Nah, kemudian seorang pedagang sepatu mempunyai modal 8 juta ya. Berarti dia modalnya paling banyak hanya 8 juta. Nah, kemudian kalau modal berarti kita hubungannya dengan belanjanya ya. Belanja berarti harga beli. Harga beli sepatu pria adalah 20.000. Kemudian sepatu wanita adalah 16.000. Berarti di sini adalah permodalan. Nah, permodalan harga beli sepatu pria tadi 20.000, berarti 20.000 X ditambah harga beli sepatu wanita adalah 16.000. 16.000 Y kurang dari, karena modalnya hanya 8 juta ya. 8 juta. Nah, bentuk tersebut masih bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan 4.000 ya. Coba kita bagi 4.000. Berarti 20.000 dibagi 4.000 itu adalah 5X. Kemudian 16.000 kita bagi 4.000, yaitu 4Y. 8 jutanya kita bagi dengan 4.000. 8 bagi 4, 2 ya. Berarti 2.000. Nah, kemudian setelah permodalan, ini kita bicara tentang daya tampung. Daya tampung kiosnya ya. Daya tampung. Nah, kios pedagang tersebut hanya dapat menampung 450 pasang sepatu. Ya, nggak tahu berapa sepatu pria, berapa sepatu wanita. Yang penting kapasitasnya hanya 450 pasang sepatu. Maka dari itu kita bahasakan dengan X plus Y kurang dari sama dengan 450. Kemudian keuntungan. Nah, ini keuntungan. Keuntungan itu apa? Keuntungan ini bisa kita bahasakan dengan F X, Y. Nah, ini merupakan fungsi tujuan ya. Jadi fungsi tujuan itu untuk memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya juga bisa. Nah, karena keuntungan maka itu fungsi tujuan. Fx, Y adalah keuntungan penjualan sepatu pria 6.000 dan sepatu wanita 5.000. Berarti kita bahasakan dengan 6.000 X ditambah 5.000 Y. Maka dari itu model matematika yang kita peroleh adalah yang pertama ada 5X plus 4Y kurang dari sama dengan 2.000. Kemudian X plus Y kurang dari sama dengan 450. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0.
Dan satu lagi jangan lupa yaitu adalah fungsi tujuan. Fx, y sama dengan 6.000 X plus 5.000 Y. Oke, itu dulu pembelajaran dari Tuan Jolidon Vlog tentang model matematika dan fungsi tujuan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini. Kalau sudah subscribe, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video terbaru dari Tuan Jolidon Vlog. Kami dari Tuan Jolidon Vlog undur diri. Selamat belajar, semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua, dan salam EduMath.